Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus angkatan 2020, Fakultas Psikologi Samarinda. Saya di sini mau menjelaskan salah satu tokoh humanistik yang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi kelas menengah yang menempuh asimilasi dengan kehidupan masyarakat Austria. Nilai-nilai dan kepercayaan Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frankl. Pengaruh ini ditunjukkan antara lain oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Di tengah suasana kehidupan keluarga yang memperhatikan hal-hal keagamaan itulah, Frankl menjalani sebagian besar hidup dan pendidikannya, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Viktor E. Frankl adalah profesor dalam bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada US International University. Dia adalah pendiri apa yang biasa disebut dengan mazhab ketiga psikoterapi dari Wina. Setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi individu Alfred Adler. Saat Perang Dunia Pertama terjadi, keluarga Frankl sama seperti keluarga-keluarga lainnya pada saat itu merasa kesulitan dalam ekonomi dan untuk makan saja pun kebingungan. Keluarga Frankl, bahkan Frankl dan saudara-saudaranya harus mengemis dari ladang satu ke ladang satu untuk makan saat itu. Frankl ini sejak kecil udah menunjukkan minat dan bakatnya ke jurusan medis, ke tenaga medisan. Nah, dia dari umur 3 tahun itu udah pengen nih jadi dokter, udah bercita-cita jadi dokter. Dan pada umur 4 tahun dia bahkan udah kayak memiliki kesadaran yang udah sadar gitu. Semua manusia itu ada hakikatnya dan pada suatu hari manusia itu akan mati. Viktor Frankl udah mendalami ilmu psikologi dan filsafat itu tuh semenjak dia masih sekolah. Nah, dia juga pernah memberikan pidato di sekolahnya dengan judul On the Meaning of Life atau tentang makna kehidupan pada tahun 1921, yaitu 2 tahun sebelum lulus. Nah, dia juga tuh pernah ngirimkan pada umur 16 tahun dia pernah ngirimkan surat ke Dr. Sigmund Freud yang lagi terkenalnya pas itu. Dalam surat yang dikirimkan oleh Viktor Frankl ke Dr. Sigmund Freud itu, dia menyertakan salah satu karyanya yaitu makalahnya dan diterima sama Dr. Sigmund Freud. Dan Dr. Sigmund Freud pun terkesan dengan apa yang dia kirimkan, apa yang Viktor Frankl kirimkan. Jadi dia meminta izin kepada Viktor Frankl untuk mempublikasikannya. Viktor Frankl tuh merasa kayak masih gak percaya gitu kalau misalnya dia dengan umur segitu, dengan umur 16 tahun dipublikasikan karyanya oleh Dr. Sigmund Freud yang lagi terkenal ya pas itu. Dan dari situlah mereka menjalin hubungan yang baik. Selain psikologi, Viktor Frankl selama masa sekolahnya dia juga mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan politik. Dia mulai keterlibatannya dengan pekerja sosialis muda saat remaja. Dia bahkan naik menjadi presiden organisasi pada tahun 1924 dengan sederet prestasi di bidang psikologi yang diraihnya semasa remaja ini. Frankl itu tuh menuju ke Universitas Wina untuk secara resmi mempelajari bidang pilihannya, yaitu neurologi dan psikiatri. Awalnya ia mendasarkan studinya pada teori-teori Sigmund Freud, tapi seiring waktu ia mulai bergerak lebih ke arah gagasan Alfred Adler. Lalu kita masuk ke masa kejayaannya Viktor Frankl. Viktor Frankl mengalami masa kejayaannya pada sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, kejayaan pertamanya dia. Di saat itu tuh Viktor Frankl tuh disanjung
disanjung orang-orang di Wina, Austria, karena dia dengan kepintarannya dia bisa membuat orang mencegah bunuh diri, dan bahkan pernah jadi di rumah sakit wanita pencegahan bunuh diri gitu. Dan sampai dia juga membuka prakteknya sendiri pada tahun, nanti saya tuliskan tahunnya di sini. Dan dia juga menikahi seorang wanita bernama Tilly. Nah, sehabis menikah dengan Tilly itu, karena Tilly juga jadi termasuk orang Yahudi, mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki anak, walaupun Tilly saat itu sudah mengandung, tapi dipaksa aborsi oleh orang Nazi di sana. Dan sampailah di masa Perang Dunia Kedua, dan seperti yang Viktor Frankl tahu, pada masa itu mereka akan dimasukin ke kamp konsentrasi. Di kamp konsentrasi itu terjadilah banyak sekali kerusakan, kengerian kehidupan di dalam camp, dimana penuh dengan siksaan dan penuh dengan rasa sakit di sana. Viktor Frankl dan keluarganya dimasukkan ke kamp konsentrasi, dan di camp itu tuh pertama ada di satu camp dulu. Di satu camp itu sama ayahnya juga. Nah, ayahnya si Viktor Frankl ini udah meninggal setelah 6 bulan di dalam camp itu, dan udah meninggal. Dan pada akhirnya mereka dipindahkan camp lagi. Viktor Frankl bersama ibunya dan istrinya mau dipindahkan gitu. Istrinya awalnya mau ditinggal di situ, tapi istrinya mewakilkan diri untuk ikut bersama ke sana, ke camp yang termasuk kejam juga. Dan sampainya di sana ternyata istrinya dipisahkan, dan Viktor Frankl bersama ibunya dimasukkan ke salah satu camp yang Auschwitz namanya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya tuliskan lagi lebih jelasnya biar tidak ada kesalahan. Di camp yang Viktor Frankl sendiri ini tuh benar-benar terjadi banyak sekali kekejian manusia yang benar-benar tidak memanusiakan manusia. Seperti banyaklah orang-orang Nazi, parah banget. Sampai dari, kalau nggak salah, 1,3 manusia yang ada di camp itu cuma 1,1 meninggal, dan cuma 0,2 yang hidup. Dan salah satunya, dan Viktor Frankl ini termasuk dalam 0,2 orang itu. Benar-benar mereka tuh kalau nggak mati lewat, ada 2 jalur. Ada satu jalur yang kayak dimasukin orang-orang itu ada gas beracunnya dan pada meninggal di camp itu, dan ada satu jalur yang dimana disiksa dan dipakai kerja rodi, jadi dia meninggal secara kayak gitu, dan tragis banget. Dan ibunya Viktor Frankl sendiri pun meninggal dieksekusi pas lagi di jalur gas beracun itu yang membuat kematian. Dan Frankl itu awalnya mau dimasukin ke gas itu, tapi dia melarikan diri gitu, kayak pindah haluan. Jadi dia itu, dan sampai akhirnya dibebaskan dari camp itu. Di camp itu Viktor Frankl menceritakan gimana caranya dia mau bertahan hidup gitu loh. Kayak semangat hidupnya Viktor Frankl ini tuh tinggi banget. Setelah dia juga di situ tuh kayak, nah dari Tilly ini juga, Tilly yang istri pertamanya itu, dia mendapatkan pencerahan tentang makna cinta Viktor Frankl. Walaupun Viktor Frankl tidak mengetahui gimana keberadaan Tilly selama itu. Dan pada tahun 1945, Viktor Frankl pun dibebaskan dari kamp konsentrasi Nazi yang sangat kejam itu oleh tentara Amerika. Nah, setelah bebas dari kamp konsentrasi itu dan kehilangan keluarganya, Viktor Frankl menjadi seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Vienna, dan dia juga tetap mendapatkan julukan kehormatan, yaitu The Third Vienna School of Psychology Therapy. Logoterapi itu adalah istilah dari Viktor Frankl untuk bentuk psikoterapinya yang didasarkan upaya memfokuskan klien kepada sebuah pengenalan dan penerimaan dirinya sendiri dengan cara bermakna sebagai bagian dari suatu totalitas.
termasuk dunia nyata yang di dalamnya mereka harus berfungsi. Pendekatan Viktor Frankl menyatukan elemen-elemen psikologi dinamik, eksistensialisme, dan behaviorisme. Logoterapi bertugas membantu pasien menemukan makna hidup. Artinya, logoterapi membuat si pasien sadar tentang adanya logo tersembunyi dalam hidupnya. Logos dalam bahasa Yunani selain bermakna meaning juga berarti rohani atau spirituality. Dengan demikian, secara umum logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang dilandasi oleh filsafat hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi kerohanian di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan. Logoterapi mengajarkan bahwa manusia harus dipandang sebagai kesatuan raga, jiwa, rohani yang tak terpisahkan. Seorang psikoterapis tidak mungkin dapat memahami dan melakukan terapi secara baik bila mengabaikan dimensi rohani yang justru merupakan salah satu sumber kekuatan dan kesehatan manusia. Selain itu, logoterapi memusatkan perhatian pada kualitas-kualitas insani seperti hasrat untuk hidup bermakna, hati nurani, kreativitas, rasa humor, dan memanfaatkan kualitas-kualitas itu dalam terapi dan mengembangkan kesehatan mental. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Oleh sebab itu, Viktor Frankl menyebutnya sebagai keinginan untuk mencari makna hidup, yang sangat berbeda dengan pleasure principle atau prinsip kesenangan, atau lazim dikenal dengan keinginan untuk mencari kesenangan, yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud, dan juga berbeda dengan will to power atau keinginan untuk mencari kekuasaan, yaitu dasar dari Adler yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk mencari keunggulan. Logoterapi berpandangan bahwa makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup bermakna atau the will to meaning merupakan motif asasi manusia yang dapat dilihat dalam dimensi spiritual atau noetik. Jadi Frankl berpendapat bahwa ada dimensi lain selain dimensi somatik dan psikis, yaitu dimensi spiritual. Tampaknya Frankl tidak memisahkan antara fisik, psikis, dan spiritual seorang manusia, menganggapnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Konflik dasar spiritual yang muncul dalam diri seseorang dapat terjadi sebagai akibat ketidakmampuan untuk muncul secara spiritual mengatasi kondisi fisik dan psikisnya. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan tentang paradoxial intention atau intensi paradoksial yang pada dasarnya itu memanfaatkan kemampuan mengambil jarak atau self detachment dan kemampuan mengambil sikap terhadap kondisi diri sendiri dan lingkungan. Paradox intention itu terutama cocok untuk pengobatan jangka pendek pasien fobia. Dengan teknik ini, konselor mengupayakan agar klien yang mengalami fobia mengubah sikap dari takut menjadi akrab dengan objek fobianya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dereflection, yaitu memanfaatkan kemampuan transdensi diri atau self-transcendence yang dimiliki setiap manusia dewasa. Setiap manusia dewasa memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dan tidak lagi memperhatikan kondisi yang tidak nyaman, tetapi mampu mengalihkan dan mengacukan perhatiannya kepada hal-hal positif dan bermanfaat. Di sini klien pertama-tama tuh dibantu untuk menyadari kemampuan dan potensinya yang tidak digunakan atau terlupakan. Ini merupakan salah satu jenis daya upaya untuk mengingatkan kembali apa potensi yang dia punya, dan agar tidak terlalu memikirkan apa yang membuat dia jelek dia di situ. Itu beda. Di landasan filosofis logoterapi ini ada 3 konsep, yaitu yang pertama ada kebebasan berkeinginan atau freedom of will. Yang kedua ada kebebasan harus disertai tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan mudah sekali berkembang menjadi kewenang-wenangan. Dan yang ketiga ada keinginan akan makna. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama dalam hidupnya. Dan Viktor Frankl ini meninggal pada tanggal 2 September 1997 dikarenakan gagal jantung, itu di umur dia yang udah 92 tahun.
Dan mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang Viktor Frankl. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, dan bahasa saya yang kurang enak didengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.